kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Saya nggak dapat karena di dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SDIE? Bukan SDIE gitu loh. Bukan SDIE gitu loh. Itu SDIE gitu loh. Itu maksudnya gitu. Ya, saya melihat Gibran itu seperti seorang anak muda yang melakukan presentasi untuk mencari pekerjaan di sebuah kantor startup gitu ya. Jadi gini loh, persoalan digital itu sebenarnya adalah boost up, akselerasi dari banyak negara di dunia. Yang sebenarnya mau dibilang ini sudah berhasil, ya belum tentu juga. Amerika pun juga belum bisa dibilang berhasil dalam bisnis digital. Artinya begini loh, bisnis digital ini adalah sebagian dari tuntutan peradaban manusia sebenarnya yang mau tidak mau harus terjadi. Tapi persoalannya adalah belum ada satu negara pun yang bisa dibilang sangat berhasil dalam bisnis digital. Karena bagaimanapun bisnis digital ini ada satu equilibrium yang diperlukan dan sangat mutlak. Misalnya kalau e-commerce, ini contoh sederhana aja. Kalau e-commerce misalnya moncer banget, maka retail offline atau retail yang bergantung kepada dunia properti ini akan mati. Dan ini juga dialami di Amerika. Sorry bang, saya tinggal di Amerika itu 5 tahun. Jadi saya bisa merasakan bagaimana benturan antara bisnis digital dengan retail yang sifatnya itu real transaction gitu, yang bukan bisnis digital, yang tidak online itu benturannya betul-betul dahsyat sekali. Tapi sekali lagi tetap juga kita tahu Gibran menghafal, itu masalahnya kan nggak ada yang otentik di situ kan. Jadi dari awal kita tahu bahwa ya kita nggak lihat debatnya sebetulnya, kita tunggu siapa yang KO lepas dari isi substansinya. Jadi saya terangkan itu karena sebagai akademisi dan sebagai narasumber FNN kita mesti jujur membuat analisis itu, apapun isinya kita mesti terangkan. Bagian ini kacau, bagian ini oke. Tadi Cak Imin masih mampu untuk membalikkan konsep dia bahwa bukan soal Jakartanya tetapi modeling itu yang mesti dimaksudkan, dan dengan memanfaatkan kapasitas yang sudah ada di 40 kota yang mirip Jakarta kira-kira kan. Jadi tinggal didorong sedikit soal itu. Video ini dibuat khusus buat kaum belimbing sayur. Kami itu bukan kalian bos. Dimana di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik, melanggar etika berpolitik, kalian joget-joget dan tepuk tangan. Kami masih beretika bos, dan kami bukan kalian. Di saat harga bahan pokok naik, gelandangan di mana-mana, pengangguran merajalela, kalian malah berjoget riang gembira di atas panggung. Kami juga bukan kalian bos. Program calon kami jelas, bukan urusan perut bos, makan dan minum. Dan kami juga bukan kalian. Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama, kalian bandingkan dengan tokoh lain yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda bos. Kami juga bukan kalian. Kami tidak ingin meneruskan, kami ingin perubahan. Perubahan di semua aspek, kerukunan, ekonomi, budaya, berpolitik, dan hukum. Aduh pendukung, kalau udah pendukung buta, ya pendukung buta kata gua yang disebut pendukung buta tuh kayak gini, udah tahu bocah ingusan lah jadi wali kotanya, kalau nggak curang nggak bakal menang, dibangga-banggain, diagung-agungin jadi calon wakil presiden. Nah ini otaknya udah nggak waras, gua rasa ini orang-orang. Bapaknya aja bilang, bapaknya ada wawancaranya itu di YouTube, bapaknya aja bilang
anak saya tuh nggak bisa apa-apa, baru 2 tahun jadi wali kota. Jangan dulu, bapaknya aja bilang, tahu-taunya bapaknya munafik juga, diam-diam dukung dari belakang. Aduh, ribet nih kalau negara dipimpin orang munafik mau begini. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil SGIE. Sudah minum cucu belum? Cucu SGIE. Saya pikir salah satu cawapres itu hamil deh. Ternyata itu adalah States Global Islamic Economy, SGIE. Kenapa harus pakai singkatan dalam bahasa Indonesia sih? Kalau itu memang adalah kata-kata bahasa Inggris, jangan kita nakal. Misalnya sekarang saya ajak kalian, yuk mari kita ke bundaran HI untuk jalan-jalan, untuk lari-lari. Ya orang mudeng, karena kan adalah bundaran HI, itu bahasa Indonesia, Hotel Indonesia. Begitu juga kalau saya mau ajak kalian, yuk kita nonton konser cosplay di GBK. GBK, apa itu GBK? GBK Keles Gelora Bung Karno, ke stadion GBK, ngomong aja GBK, jangan sok-sok bule, sok Jakarta Selatan, itu GBK. Ya sudahlah, jadi saya cuma kasihan sama cawapres itu. Kalau saya di posisi dia, ya kalau ditanya seperti itu, pertama merasa dijebak, kedua saya juga merasa minder, marah, dibegoin dan merasa bego. Nah sekarang kamu mau nggak dibegoin sama orang? Mau nggak? Kalau kita bicara, biarlah orang itu mengerti. Jangan pakai singkatan-singkatan. Yang penting dia bisa menjawab dengan baik, ya. Karena kita itu menghargai orang lebih tua, dan juga kita menghargai sesama. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, jangan menjebak orang. Sudah cukup, ya. Karena ini bukan rananya, ya, arena untuk jebak-menjebak. Kalau menjebak itu, ya ada tempatnya, tapi bukan di sini. Ya, maybe namanya sirkus. Thank you. Ya, nampaknya Gibran calon wakil presiden 02 betul-betul dirujak habis oleh netizen dan juga jadi bahan tertawaan banyak kalangan, mulai dari Mbak Najwa Shihab, Caislah, dan juga Rocky Gerung. Sebagian pendukungnya menganggap bahwa Gibran berhasil dalam debat cawapres, tetapi lagi-lagi dalam menganalisis setiap apa yang menjadi statementnya adalah hal yang blunder. Saya kira lagi-lagi Gibran memperlihatkan etika buruknya terhadap lawan politiknya yang sengaja menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak lazim. Saya kira apa yang menjadi lawan 01 dan 03 ini adalah bukan persoalan Prabowo ataupun Gibran, tetapi yang menjadi lawan terberat dari kedua pasangan calon ini yaitu panitia pemilu di 2024. Utamanya KPU. KPU tidak netral untuk hal ini. Kita lihat sendiri banyak sekali keganjalan-keganjalan mulai dari tema perdebatan. Saya kira memang sudah dirancang khusus untuk bagaimana agar bisa meluluskan jalan Gibran. Dan semua ini terjadi atas peran si Mukidi atau Jokowi yang haus akan kekuasaan. Saya kira sahabat-sahabat maupun seluruh rakyat Indonesia bisa menilai sendiri bagaimana situasi saat ini sangat berbahaya. Demokrasi sudah diobok-obok oleh si Jokowi dan juga Prabowo akibat kerakusan dalam sebuah kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara dan membiarkan seluruh rakyat Indonesia yang menanggung resikonya. Saya kira hal ini tidak bisa dibiarkan. Hal ini harus ditolak dan jangan pernah memilih siapapun yang menjadi anggota keluarga dari mereka, baik dari pencalonan apa, karena akan berdampak buruk terhadap masyarakat, karena naluri mereka menjadi penguasa sangat kuat dan suka menghalalkan segala cara, tidak berpikir persoalan siapa yang akan menjadi korban, yang intinya mereka selalu berpikir persoalan bagaimana agar bisa menjadi orang yang nomor satu di negara ini, orang yang menjadi orang terpenting di negara ini dan mampu memperbudak seluruh rakyat Indonesia.
Nah inilah yang menjadi ketakutan kita. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.